Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama, brother ya, untuk kinerja dalam sektor meme coin kita pantau bareng-bareng nih. Karena rata-rata teman-teman semua ya yang notabene itu baru kenal kripto ya kan. Terus baru terjun di sektor kripto gitu rata-rata banyaknya bermain dalam sektor meme coin gitu bro ya. Karena apa? Ya itu tadi keterbatasan modal juga ya kan. Finansial orang juga beda-beda. Mereka kan berspekulasi nih bahwasanya oke lah kita masuk dengan 10 dolar, 20 dolar, siapa tahu nih ya kan dengan modal seperti itu kedepannya bisa mendapatkan profit yang lumayan gitu kan. Cuman kalau kita naruh 10 dolar dalam meme coin yang salah ya udah otomatis akan hilang gitu bro ya. Dalam tanda kutip yang salah itu tanpa kita melakukan disclaimer, tanpa kita dior gitu kan. Tiba-tiba beli aja ya. Nggak taunya harganya palung Mariana. Udah hilang ya. Nah, oke kita lanjut untuk sektor meme coin mah masih dalam kondisi ya merana hati merana gitu ya bro ya walaupun udah ada beberapa meme coin yang recover tapi masih dalam kondisi merana ya merana meronta-ronta. Oke untuk kesempatan kali ini bro kita akan membahas salah satu meme coin tanpa utility tapi memiliki komunitas yang cukup happy yaitu si PP. Oke asik ya. Nah kalau kita lihat bro, untuk PP sendiri kan dia masih stay tuh di kepala 11, masih stay gitu, masih bertahan di kepala 11 dan semoga saja sih dia gak drop ya sampai di bawah kepala 11. Kalaupun dia drop dari kepala 11 bro, kita perlu waspada dan hati-hati ya. Karena ya kalau dia drop gitu di bawah level 10, kemungkinan besar palung Mariana menghantui si PP ya. Oke, untuk PP kita langsung bahas saja bro. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic Bro, apakah ya kan akankah PP itu bertahan di kepala 11 gitu kan saat Bears mengembali lagi ya, mengambil kendali gitu ya. Jadi memang kita ketahui lah ya beberapa hari terakhir ini PP sempat koreksi lumayan sampai menyentuh di kepala 10 gitu kan. Nah, akankah ini bisa mempertahankan di kepala 11 atau dia akan rungkat gitu? Kita akan bahas bareng-bareng di sini, Bro. Nah, jadi kalau kita lihat bro, di sini ya PP beresiko mengalami kemunduran sampai di kepala 10. Nah, kalau kepala 10 kan udah terjadi tuh ya kan kemarin atau lusa gitu kan itu udah terjadi PP sempat menyentuh di kepala 10 karena momentum bearish menguat. Nah, meskipun ada arus masuk dari pemegang saham besar, akankah level support di kepala 1108 bertahan? Nah, karena koin memang mencerminkan kemunduran Bitcoin, PP menghadapi koreksi tajam di tengah meningkatnya momentum bearish, munculnya pola bintang senja menandai potensi penurunan menuju level support psikolognya. Sedangkan kalau kalian cek dari time frame weekly bro ya, dalam time frame weekly itu ada pola head and shoulders yang mengindikasikan kalau pola tersebut terrealisasi maka kita akan melihat penurunan daripada si PP coin. Cuman sebelum pola tersebut terkonfirmasi akan ada kemungkinan besar untuk rebound terlebih dahulu bro. Nah kita bisa memanfaatkan rebound tersebut untuk ya sedikit ambil profit lah ya. Nah, pada grafik harian, pergerakan harga daripada PP menunjukkan kegagalan bullish untuk melampaui level Fibonacci retracement di area 50, yaitu di area 12.12. Dengan penurunan 3,59% pada hari Rabu, PP membentuk pola bintang senja di dekat level support turn. Nah, resisten yang kritis, bro. Nah, terus di sini kalau kita lihat, nah seperti ini ya, bro ya. Sebenarnya di sini kalau kita lihat dalam time frame-nya, bukan time frame ya, dalam technical ini, bro ya. PP itu trennya masih naik. Cuman kan ya area psikolog ada juga lah ya. Nah, terus kalau kita lihat hal ini menandai pembalikan arah pengujian ulang pasca breakout untuk PP di mana yang meningkatkan resiko penurunan di bawah MA50 hari di area 1146 bahkan PP udah di bawahnya itu untuk saat ini ya. Atau nanti saat kalian melihat video ini PP udah semakin membaik. Nanti kalian bisa ambil posisi dalam tanda kutip taking profit ya bro ya.
karena kita mewanti-wanti juga dalam time frame weekly-nya bro ya. Time frame weekly-nya itu agak ngeri-ngeri sedap sih kalau si PP ya kan. Meskipun kita memiliki target yang cukup besar ya, cukup ambisius juga untuk PP itu di area 0,5 sampai 1 rupiah kan. Itu ya kalau kita lihat dari time frame gedenya ya bro ya, itu kita perlu waspada dulu gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari time frame kecilnya, it's okay dia akan rebound. Nah, apalagi kalau kalian lihat dari time frame 4 jam, Bro. Mungkin PP bisa rebound sampai di kepala 14 ataupun 13 ya. Syukur-syukur bisa sampai kepala 15. Nanti kalau di kepala tersebut kalian bisa sedikit-sedikit lah untuk TP gitu, Bro ya. Oke. Mendukung resiko penurunan RSI harian tetap di bawah titik tengah, menandakan peningkatan bertahap dalam momentum penurunan. Di sisi lain, penembusan di atas level Fibonacci retracement yaitu di kepala 50 dapat membuka jalan bagi rally menuju puncak bulan lalu yaitu di area 15. Oke, semoga ya. PP derivatif mengungkapkan aksi beruang. Oke. Dari market derivatifnya ya, bukan market spot ini bro. Dari market derivatif di mana di tengah meningkatnya resiko pullback, minat derivatif terhadap PP telah berubah negatif. Open interest itu turun sekitar 2,19% menjadi 499 jutaan. Sementara itu likuiditas long telah melonjak menjadi di 2,6 jutaan dalam 24 jam terakhir ya, yang menunjukkan penghapusan besar-besaran posisi bullish dibandingkan dengan likuiditas short sebesar 399 ribuan ya. Selain itu tingkat pendapatan telah menurun menjadi 0,0079%. Oke. Nah, kalau kita lihat data daripada si PP ya, teman-teman ya, PP derivatif data analitik. Nah, kalian bisa melihat sendiri dari volume, open interest-nya turun ya. Terus kalau kita lihat long atau short-nya bro ya, kalian bisa melihat sendirilah di sini bro datanya ini. Nanti kalian bisa cek-cek sendiri. Oke. Terus lonjakan arus bersih pemegang saham besar menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri. Nah, di tengah volatilitas harga yang seperti ini bro, kalian bisa melihat nih arus atau lonjakan arus masuk bagi pemegang saham yang bisa dikatakan seperti wealth lah ya. Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri. Jadi menurut data Inter the Block, arus masuk bersih dari pemegang saham besar telah meningkat hampir 33% yang menandakan ya pemegang saham ini masih bullish gitu terhadap PP Coin. Nah, selama 7 hari terakhir pada tanggal 4 Juni arus masuk bersih mencapai di area 1,1 triliun PP yang menunjukkan apa? Akumulasi signifikan dan meningkatnya kepercayaan para investor. Tren aliran bersih positif selama 30 dan 60 hari terakhir semakin mendukung kemungkinan pembalikan bullish di PP. Semoga saja bro ya. Semoga saja PP bisa bullish dan pola yang dinamakan head and shoulders dalam time frame weekly itu nggak terkonfirmasi. Semoga saja gagal gitu bro ya. Nah, terus untuk saat ini ya bro ya, para holder PP Coin kan masih bermain-main di rentan harga kepala 10, 11, 10, 11 gitu ya. Nanti bro, ya saran dari saya kalian bisa taking profit secara bertahap 20%, 20%, 20% dan seterusnya ya kan. Untuk mengantisipasi penurunan lagi ya bro ya. Karena saya mewanti-wanti tenan ya, mewanti-wanti teman-teman semua. Ada pola yang cukup riskan juga gitu bro ya, kalian bisa cek-cek sendirilah ya. Semoga saja teman-teman ya informasi ini sedikit membantu, tapi it's okay lah overall untuk jangka panjang bro ya, masih bullish, masih oke untuk PP mengingat dari komunitasnya yang cukup strong juga ya, jadi masih oke lah untuk jangka panjangnya ya. Untuk jangka panjang nggak perlu banyak-banyak, 10 sampai 20 dolar udah lebih dari cukup kali bro ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam